Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Semoga semoga baik-baik semua ya. Oke, kembali lagi dalam program belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Radar Cirebon Televisi Langka Padane. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenankan saya yang insya Allah pada sore ini akan memandu anak-anakku sekalian dalam belajar bahasa Indonesia ya. Saya Reza Alif Fahmi. Dan saya Wahyuni dari SMP Edu Global Cirebon. Kalau saya dari SMP Kinderville Highfield School ya Bu. Baik, selamat sore semuanya ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali dalam acara program belajar rumah ini khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 Bu ya. Oke. Materi yang akan disampaikan pada hari ini tentang literasi buku fiksi. Iya, betul. Lebih spesifikasinya gimana nih Pak? Spesifikasinya kita lihat tujuan pembelajaran kali ini ya. Nah, anak-anak di sini sebelum kita mulai mempelajari tentang literasi buku fiksi, sebaiknya kita persiapkan alat tulis dan sebaiknya kita membaca doa. Baca doa mulai. Selesai? Nah, baik. Pak Reja, semenjak PSBB ini apa saja yang dilakukan di rumah, Pak? Oh, kalau saya di rumah itu kadang nonton TV, kadang olahraga, kadang juga ikut membaca. Kalau Ibu apa yang Ibu lakukan? Nonton ya Pak? Nonton. Itu nonton seru banget Pak. Iya. Streaming di YouTube. Ya. Karena waktu kita itu banyak sekali Bu ya. Di rumah, berangkat kerja, langsung pulang ke rumah lebih cepat. Banyak sekali waktu luang yang bisa kita lakukan di sana ya. Nah, kalau anak-anak sendiri di rumah ngapain nih? Selama kita belajar di rumah, Ibu harap di sini kalian di semua bisa belajar ya, walaupun tetap belajar di rumah konsisten. Tujuan kita di sana bukan liburan, tapi belajar di rumah. Betul, seperti itu. Diam di rumah bukan berarti untuk liburan saja ya. Betul Pak. Tapi bedanya belajar dari rumah lebih santai ya Pak. Iya, pastinya lebih ya. santai. Kadang sambil ngopi, bawa kudapan, bajunya juga mungkin bebas. Terkadang ketika dipanggil-panggil secara virtual mereka tidak ada, tahu-taunya udah tidur. Nah, itu salah satu penyakit baru ya ternyata ya selain dari COVID itu. Baik, Ibu, langsung saja pada pertemuan kali ini kita mempunyai 5 tujuan pembelajaran ya. Apa saja itu Pak? Yang pertama itu bagaimana kita mengetahui 6 dasar dari literasi. Oke. Selanjutnya apa Bu? Yang kedua itu memahami manfaat literasi. Betul, yang selanjutnya itu bagaimana kita bisa memahami definisi dari buku fiksi. Dan yang keempat, mengetahui bagian-bagian buku fiksi. Ya, dan yang terakhir kita memahami unsur pembangun cerita. Wah, ternyata dari novel seperti itu tuh banyak sekali yang mesti dibedah ya Pak. Oh iya, betul sekali Ibu ya. Ngomong-ngomong, Ibu banyak buku tidak di rumah? Banyak Bapak. Oh banyak, karena alhamdulillah. Membaca itu salah satu hobi ya Pak. Wah, semakin banyak membaca itu semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Wah, luar biasa, perlu dicontoh. Kalau kalau anak-anak sendiri gimana? Kalau di rumah ada koleksi buku minimal di pojok kamar gitu. Pojok kamar ada, saya kira banyak ya sekarang anak-anak ada yang bentuknya bukunya dicetak, ada yang bentuknya sekarang digital Bu ya, banyak sekali. Baik Bu, literasi ini sudah banyak sekali ya. Diulang-ulang literasi. Literasi itu apa ya Bu ya? Literasi itu sebenarnya banyak sekali ya Pak. Kita mulai dari yang dasar dulu. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Itu konsep dasarnya Pak. Tetapi dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, jadi berkembang itu literasi itu. Nah, literasi itu dulu definisinya kemampuan baca tulis. Tapi saat ini literasi mengalami perubahan dan perkembangan, yaitu literasi sudah digunakan dalam arti yang lebih luas lagi. Wah, mantap sekali. Nanti kita bahas sesi itu di 6 dasar literasi. Oke, mantap. Jadi istilah literasi itu bagaimana kita ngambil informasi, baik itu bentuknya bahasa, angka, baik itu secara digital ataupun tidak ya, lisan ataupun tulisan, lalu kita bisa menerjemahkan itu dengan baik. Pak. Nah, kita di sini budayakan literasi itu tujuannya apa?
supaya kita terhindar dari hoax. Seperti itu. Betul. Banyak sekali kan? Penipuan ya. Betul. Nggak hanya penipuan, apa dari broadcast atau informasi-informasi berita dan lain sebagainya. Kalau kita tidak cerdas, kita tidak mendalami itu bagaimana, bisa-bisa kita termakan dengan hoax. Iya betul ya. Jadi anak-anakku sekalian, apalagi sekarang zamannya digital ya, betul. Banyak sekali seluruhan berita-berita yang tidak jelas benar atau tidaknya. Nah, diharapkan dengan berliterasi ini itu melatih kemampuan kita bisa menentukan, menyaring informasi mana saja yang perlu kita sebarluaskan atau cukup dari diri kita. Baik, selanjutnya 6 literasi dasar. Oke, yang pertama apa Bu? Literasi baca dan tulis. Mungkin kali ini kalian sudah biasa literasi baca tulis. Salah satunya kita membaca, kalau di dalam kegiatan KBM itu biasanya ada kegiatan membaca literasi selama 15 menit. Iya, 15 menit atau dalam 1 minggu. Betul. Biasanya diharuskan ya Bu ya? Betul, kita ada menargetkan buku yang sudah dibaca, kemudian dibahas, dan luar biasa sekali Bu ya. Nah, di sini baca tulis literasi itu tidak hanya dalam buku bacaan saja, tapi kitab suci Al-Quran atau yang lainnya juga bisa Pak. Sebagai orang yang beriman tentu saja kita harus terbiasa dan sangat harus Bu ya dalam sehari-harinya itu untuk membaca kitab suci Al-Quran ataupun kitab suci yang lainnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua itu numerasi. Apa sih Pak? Numerasi ya Bu. Numerasi. Numerasi itu berarti kita literasi dalam artian memahami angka-angka Pak. Angka-angka. Nah, untuk adik-adik dan anak-anak kelas 8 kita mulai nih diasah literasi numerasinya. Seperti itu, persiapan untuk AKM. Itu program baru dari Kementerian Pendidikan. Itu diadakan di kelas 8 untuk jenjang SMP. SD itu kelas berapa Bu? Kelas 5 Pak. Kelas 5 dan SMA itu ada kelas 11. Kelas 11. Seperti itu. Yang ketiga, sains. Betul. Literasi sains ini, nah ini sangat-sangat up to date Pak. Up to date? Ya, sains terbaru. Seperti halnya yang sekarang lagi booming, yaitu adanya mewabah virus corona. Virus corona. Itu merupakan salah satu literasi sains seperti itu. Jadi kita mempelajari hal-hal seperti itu ya. Apa penyebabnya? Bagaimana pencegahannya, penularannya, seperti itu. Saya jadi ingat pesan bapak saya. Apa gitu Pak? Di zaman pandemi ini, ada yang tahu? Yang pertama apa? Oh iya, memakai masker. Memakai masker dimanapun ya, apalagi keluar rumah. Betul. Yang kedua pesan bapak itu apa Bu? Social distancing, jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak jangan lupa ya. Yang ketiga? Cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Kok Ibu tahu ya pesan bapak saya ya? Karena itu pesan mama saya juga Pak. Gitu. Mungkin yang lain juga anak-anak yang di rumah sama ya, mamanya yang orang tuanya sama. Seperti itu. Seperti itu ya. Dan yang keempat itu ada literasi digital ya. Betul. Karena sekarang itu anak-anak kita itu hidup di zaman yang sangat canggih. Segala sesuatu tinggal tunjuk. Datang. Sentuh. Oke, gitu ya. Lapar, pilih-pilih. Langsung datang. Tanggal cantik 12 siap-siap nih ibu-ibu itu biasanya. Ya tinggal segala sesuatu itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Nah, di sini literasi digital itu sebenarnya kita bagaimana sangat dituntut untuk cerdas memakai digital. Misalnya gini, jangan sampai teknologi yang menguasai kita, tapi kita harus yang menguasai teknologi. Betul Pak. Sekali Bu ya, jangan sampai kita yang mau disuruh-suruh teknologi. Contohnya Bu? Contohnya misalnya gini, anak-anak salah satu kegiatan kalian selama di rumah Pak, salah satunya pasti main game, bener ya? Mabar Bu, apa itu mabar? Main bareng ya kalau nggak salah ya. Itu seru sekali itu. Tapi ingat di situ ada batasannya. Kapan kita main game dan kapan kita belajar. Jangan sampai kita dikuasai oleh game, tapi jong gitu. Iya. Jangan sampai seperti itu ya. Terlebih sekarang ketika saya pergi ke suatu tempat dan di sana banyak anak-anak, tiba-tiba anak-anak suka gerak-gerak sendiri badannya. Itu apa itu? Apaan sih itu ya? Gejala begitulah. Yang begitu ya. Jangan-jangan salah satunya Bapak juga? Saya tidak. TikTok ya namanya kalau tidak salah ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menghibur intinya, tapi itu kita gunakan sebagai hiburan. Hiburan itu artinya
bukan menjadi pekerjaan yang rutin ya. Kalau tiap hari bangun tidur, buka langsung, siang juga, malam juga, itu jadi rutinitas Bu, bukan jadi hiburan. Awas kena sindrom ya Pak? Ya, awas kena sindrom. Hati-hati, waspadalah. Baik, yang selanjutnya itu ada literasi finansial, dan terakhir itu ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Seperti itu. Seperti itu ya, itu 6 dasar literasi yang hampir setiap sekolah itu terus menggaungkan. Nah, di sini tujuannya apa sih Bu kita berliterasi itu Bu? Tujuannya itu salah satu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Sini maksudnya tidak hanya peserta didik, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak ketika mengalami PSBB jenuh, kita mau ngapain nih? Salah satunya kita bisa berternak lele atau bercocok tanam. Kita lihat searching di Google, itu salah satu. Ya? Nah, itu merupakan literasi. Saya juga buat hidroponik Bu di rumah. Kemarin baru panen. Apa itu Pak? Itu bayam hijau. Sekarang bayam merah. Itu mudah sekali sebenarnya. Tapi kok tidak nyampe ke rumah saya ya Pak? Oh, saya belum tahu alamat Ibu di mana. Begitu. Ya, hidroponik ataupun belajar membuat video-video dan semacamnya, itu sekarang informasi itu banyak sekali bisa kita dapatkan. Itu salah satunya, kita tidak bisa lepas dari membaca. Membaca lah ya. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Salah satunya untuk menangkal hoax, seperti itu Pak. Iya betul, karena sering kita membaca, kita juga bisa membedakan mana yang ini informasinya benar, apa yang bohong, apa yang hanya sekedar bercanda saja, kan ada ya. Itu biasanya banyak tuh di aplikasi WhatsApp ya, di grup, ada sekian banyak grup, beritanya itu aja sebenarnya ya, dikirim dari grup ini, grup sana, grup sini, grup situ. Tapi kita harus bisa benar-benar menyaring segala informasi. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Kritis di sini maksudnya yaitu kita berpikir kritis untuk menanggapi suatu karya seseorang, apakah itu plagiat atau bukan. Nah, iya, kita juga memberikan penilaian, beropini disertai dengan argumen-argumen. Betul. Yang baik dalam diri seseorang. Life skill ya Pak. Life skill ya. Bagaimana kita menghormati orang tua, kita menghormati sesama teman, cara berbicara kepada orang tua, kepada guru, kepada teman sesama. Terlebih sekarang bahasanya itu, waduh, luar biasa ya. Banyak bahasa prokem yang kurang gimana ya Pak? Mau ke siapapun menggunakan bahasa yang itu kurang baik ya, karena bahasa itu selain kita mencari menggunakan bahasa yang benar, kita juga harus menggunakan bahasa yang baik atau bahasa yang santun. Karena bahasa itu merupakan cerminan diri kita sendiri. Oh iya, betul, luar biasa sekali. Ya. Itu kalimat motivasi. Baik, selanjutnya itu ada kelima itu meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Nah Pak, salah satu hobi Bapak kan di rumah membaca, berarti salah satu hasilnya pasti ada tulisannya. Ada juga, bisa kalau mau lihat datang ke rumah saya di sana, insya Allah ada beberapa karya yang baru sedikit sih, saya malu sebenarnya, berbeda dengan Pak Cecep mungkinnya beliau sangat luar biasa sekali, menginspirasi sekali, jago menulis, guyonannya bagus-bagus di tulisannya itu ya, keren sekali. Ibu pernah saya nulis, alhamdulillah sudah nulis 2 buku, baru 2 buku. Alhamdulillah 2 buku loh. Judulnya apa Bu? Sukses berbisnis online dan media pembelajaran untuk paket B. Seperti itu. Siapa yang mau jago berbisnis, hubungi Bu Wahyu. Kita sama-sama belajar lebih tepatnya. Sama-sama belajar. Oke, yang keenam yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Mungkin di sini kita bisa mencontoh masyarakat Jepang. Dimanapun mereka berada, yaitu bukan HP tapi buku. Seperti buku ya tidak apa-apa, mungkin sekarang bentuknya kan digital, HP. Tapi di mana HP depan layar senyum-senyum sendiri ya. Atau yang tadi Bapak bahas tadi yang begitu. Lawan itu semua ya. Dari mulai anak kecil, orang tua jangan terlalu membiarkan anak-anaknya, khawatirnya mereka jadi edik tuh apa ya istilahnya itu, kecanduan ya, seperti sama itu. Teknologi yang seperti itu. Yang terakhir itu membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Itu tadi
Ya. Waktu kita terbatas, sehari 24 jam. Sehari 24 jam kita harus tahu nih berapa persen waktu kita untuk megang HP. 8 jam tidur, 8 jam melek, 8 jam apa? Sisanya yang bermanfaat ya Pak? Yang bermanfaat dong Seperti ya. itu. Jadi jangan sampai terus seperti itu. Baik, tentu saja manfaatnya pun banyak ya dari literasi ini. Baik, itu tadi tetap di RCTV Langkah Padane. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane. Mantap sekali ya, RCTV punya Langkah Padane. Iya, kalau bahasa Indonesia juga punya loh, Bu. Apa itu, Pak? Jadi kalau saya katakan Indonesia, Ibu katakan hidup. Oke. Kalau saya katakan hidup, Ibu katakan Indonesia. Oke, saya lebih ramai lagi kalau anak-anak yang di rumah juga ikutan ya. Iya dong. Walaupun ya. kita secara online tapi tetap. Iya ya. Hati di rumah kita sama. nih para pecinta BTS, Suju mungkin barangkali betul. ada. Biasanya suara-suaranya lebih teriak ya. Betul. Kita coba sekarang ya, Indonesia. Hidup. Hidup. Indonesia. Oke. Mantap sekali ya. Walaupun sore mendung-mendung kita harus tetap semangat, Pak. Ya, semangat dong. Apalagi teman secangkir kopi. Oh, teman kopi. Cemilannya boleh. aduh mantap makanya sekali ya. nggak salah kalau misalkan lagi PSBB gini berat badan tambah. Oke. Timbangan tambah ke kanan. Iya ya. Yuk kita fokus lagi. Apa itu, Bu? Apa ya Pak anatomi itu Pak? Anatomi, buku fiksi anatomi. Kalau saya ketika membaca anatomi itu langsung pikirannya itu ke rumah sakit, putih-putih, ada serem suntikan, juga ya? Serem ya? Darah-darahan kayak gitu lah, Bu. Bener tidak, Bu? Iya sih, yang saya pernah dengar itu anatomi itu seperti itu. Tapi kenapa bisa masuk dalam buku fiksi seperti ini ya Pak? Nah, ketika anatomi itu dokter yang biasa membedah, kita juga belajar bagaimana bisa membedah sebuah buku. Oh, jadi kita membedah gitu Pak bukunya. Iya, yang kita bedah itu buku, bukan dibedah, disobek, bukan. Nah, barangkali kan kebanyakannya anak-anak itu kalau megang buku baru 1 menit langsung tidur gitu Pak. Langsung tidur. Nah, itu mungkin karena belum terbiasa, kebiasaannya mabar, bermain dan semacamnya, ketemu buku langsung ngantuk. Padahal kalau kita udah terjun ya Pak, langsung. Imajinasinya itu sangat main ya. Seperti ini anatomi. Jadi uraian mendalam tentang suatu. Ya, terserah apa yang akan dibedahnya, yang akan kita kupas tuntasnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah bagaimana caranya kita membedah suatu buku. Untuk apa? Agar kita tahu isi buku itu ada apa saja. Kalau manusia ada apa saja, Bu? Banyak ya Pak. Kalau ketika dibedah ada bagian kepala, bagian badan, mungkin ketika di buku ada lagi. Nah, ibaratnya seperti itu. Kali ini kita bagaimana caranya bisa membedah suatu buku. Buku apa, Bu, yang akan kita bedah? Kita lebih bedah buku fiksi, Pak. Fiksi. Betul. Apa itu fiksi? Di sana tertulis buku fiksi itu cerita berdasarkan hayalan atau pikiran. Bisa jadi seperti itu. Bisa, Pak. Kalau kita lihat SpongeBob mungkin imajinasi. Oke, SpongeBob sama Patrick imajinasi. Makanya itu kalau sudah masuk ke imajinasi kita nggak bisa membatasi. Oh iya, betul ya. Nah, kita akan berbicara tentang buku fiksi, anatomi buku fiksi, betul kan? Nah, mantap. Ini gambarnya setelah mengerti ya. Jadi anatomi buku disebut sebagai bagian-bagian buku yang saling melengkapi satu sama lainnya sehingga tercipta sebuah buku yang utuh. Nah, jadi buku itu tentu saja punya unsur-unsurnya ya, harus utuh, ada bagiannya, jangan sampai ada salah satu bagian yang tidak ada. Betul. Nanti informasi yang ada dalam buku itu terpotong secara manusia tanpa kepala. Oh, seram sekali Bapak. Seram sekali. Manusia tanpa apa ya? Kaki. Tanpa kaki. Iya, itu kan tidak baik. Jadi harus utuh semuanya. Supaya berfungsi satu sama lain. Iya, betul. Itu kenapa juga setiap buku itu harus ada. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Ada apa saja, Bu, di sana, Bu? Yang pertama yaitu halaman pendahuluan atau preliminaris. Ya. Yang kedua, Pak? Ada text matter atau bagian isi dari sebuah buku. Dan yang terakhir bagian akhir buku yaitu postliminaris. Seperti itu. Betul. Jadi secara singkatnya buku non fiksi ini dibagi menjadi tiga bagian. Pendahuluan atau awal, betul. langsung isinya, dan yang ketiga itu
tentu saja penutupnya. Nah, kita akan lebih tahu kupas tuntas bagian awal atau pendahuluan itu apa sih isinya? Apa Pak? Coba Nanti kita situ, lihat. yang di situ apa aja itu di dalamnya? Yang terakhir bagian akhir itu ada apa sih? Betul. Jadi kira-kira bagian awal itu apa, Bu? Nah, biasanya kalau di awal itu kan ada cover. Cover. Nah, ini kita bagian halaman dulu. Pertama kita lihat buku itu ada halaman judul. Judul. Betul ya. Apa? Halaman terdepan itu dalam sebuah buku setelah cover berisi judul utama buku dan letak di sebelah kanan seperti itu. Kemudian yang kedua ada halaman judul utama, yaitu tulis penerbit dan lain sebagainya. Iya. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga itu ada hak cipta ya, artinya itu bagaimana melindungi para penulisnya dari plagiat-plagiat ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi buku juga ada hukumannya ya. Betul. Nah, yang selanjutnya itu halaman persembahan. Biasanya halaman ini terletak di sebelah kanan dan berisi tentang persembahan buku tersebut untuk seseorang yang spesial. Wah, buku Ibu waktu itu dipersembahkan untuk siapa? Untuk orang tua, Pak. Untuk orang tua yang bisnis online. Betul. Oke, yang kedua? Yang kedua itu untuk anak-anak murid saya yang tercinta. Oh, luar biasa sekali. Beruntung sekali murid-murid Ibu ya. Dan yang terakhir itu ada halaman prakata. Apa itu prakata? Biasanya prakata itu agak bingung atau membedakannya dengan kata pengantar biasanya, Bu ya. Oh, betul. Kalau prakata itu yang menulisnya itu penulis itu sendiri. Ya, bagaimana dia menuliskan, misalnya kenapa buku ini prosesnya bagaimana, buku ini peruntukan untuk siapa. Nah, berarti kata pengantar dengan prakata itu beda ya, Pak? Itu berbeda. Kalau kata pengantar itu ibaratnya kalau kata pengantar itu yang menulis itu orang lain. Misalnya Ibu kesini diantar atau tidak? Diantar, Pak. Sama siapa? Sama adik. Sama orang lain kan? Betul. Nah, begitupun kata pengantar. Itu pun yang nulisnya itu orang lain, diantarkan oleh orang lain, memberikan opini atas buku yang kita tulis dan memberikan penilaian. Nah, kalau dalam fiksi itu biasanya ada prakata. Prakata itu yang dituliskan oleh diri sendiri. Berarti sekarang sudah bisa anak-anak ya membedakan antara kata pengantar dengan prakarta. Ini contoh-contohnya ya. Di situ ada Cinta apa, Bu? Brotosonu. Iya, siapa penulisnya? Raditya Dika. Ini mungkin dia penulis jenaka ya. Isinya itu banyak sekali kelakar-kelakar. Balik lagi, imajinasi. Dulunya dia menulis di blog dan banyak sekali, lalu dia dibukukan. Sekarang dia menjadi seorang stand up komedi ya. Betul, Pak. Masih di sana kan di rumah anak-anak? Fokus? Iya, minum dulu dong, makan dulu kudapannya ya. Kalau boleh ajak orang tua, nenek, kakek semua ikut belajar di sini ya. Karena literasi untuk umum. Untuk semuanya. Baik, Bu, untuk bagian tengah itu tentu saja isi dari buku itu sendiri ya. Ceritanya bagaimana? Apakah itu ceritanya tentang penyihir Harry Potter? Apakah ceritanya tentang 10 orang anak yang mau bersekolah? Ingat filmnya? Yang dari Belitung bukan, Pak? Iya, betul, dari Belitung. Anak-anak ada yang tahu itu judul novelnya apa ya? Novelnya apa? Selain dinovelkan, sudah difilmkan juga ya, Pak? Iya, betul. Oh, betul, Bu. Ada yang chatting ke saya, dibacakan Pak Cecep tadi. Apa namanya? Laskar Pelangi. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Betul, Pak. Di sini contohnya Laskar Pelangi. Saya bacakan hanya sekedarnya saja ya. Jadi isi buku itu adalah isi dari cerita buku itu. Kalau misalkan itu novel ya ceritanya bisa bab ataupun persubab. Bab pertama, 10 murid baru. Pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Sebatang pohon filisium tua yang rindang meneduhiku. Ayahku duduk di sampingku, memeluk pundakku dengan kedua lengannya dan pada setiap orang tua dan anak-anaknya yang duduk berderet-deret di bangku panjang lain di depan kami. Hari ini adalah hari yang agak penting. Hari pertama masuk SD. Ini ya, bagaimana kita diberitahukan perjuangan dari 10 orang anak. Diawali di sini saja kita bisa langsung dia ajak bagaimana latar di sana, kondisi di sana.
di Belitung ya, duduk di pangku panjang. Nah seperti ini. Bagi yang belum punya novelnya, silahkan untuk beli atau meminjam. Saya kira di perpustakaan sekolah itu sudah ada. Bagi yang belum punya filmnya, bolehlah minta nanti ya. Okay. Baik, ini adalah isi buku ya. Di isi buku itu tentu inti dari buku itu sendiri. Berarti Pak, kalau inti buku itu ada pendahuluan alur seperti itu ya Pak? Iya betul. Jadi ini kan seperti ini pengenalan tokohnya. Tokohnya kan yang dikenalkan terlebih dahulu, betul. Konfliknya, tentu tadi. Berarti latar dan semuanya. Iya, ada di sana semuanya. Oke. Bu. Ya, di sini bagian akhir ya. Nah, anak-anak tetap fokus kan ya? Iya dong. Yel-yel dulu Pak. Oh, yel-yel dulu dong. Silakan Pak, yel-yel. Indonesia. Hidup. Indonesia. Oke, semangat dong. Masih menggelegar ya. Oke, di sini bagian akhir dari bedah buku yaitu bagian akhir post liminaris. Ya, di sini adalah berisi tentang penulis. Penulis di sini adalah riwayat hidupnya dan karya-karya yang ditulis oleh penulis tersebut. Iya, begitu betul Pak. Sekali. Jadi di akhir buku itu dikenalkan siapa yang menulis buku ini. Nah, memangnya karyanya ada yang lainnya. Barangkali dia mau juga. Betul. Kita juga mau membaca karya-karya yang lainnya. Seperti ini, tahu siapa Risa? Dia yang menulis buku-buku yang saya kira cukup menyeramkan. Apa itu Pak? Serem Bu. Ada judul itunya apa? Tentang yang apa namanya, bisa menerawang, bisa berbicara dengan makhluk halus. Serem Bu. Kalau Ibu mau baca, mistis sekali. Saya dengarnya saja sudah merinding Pak, apalagi membacanya masih mending saya membaca buku yang lain. Yang lain. Takut Bu? Sama, saya juga takut. Ada juga kalau nggak salah, tidak tahu ini sempat difilmkan atau tidak ya, buku-bukunya ya. Kalau tidak salah ada juga yang pernah difilmkan. Ya. Jadi di sana diriwayatkan, dituliskan riwayat tentang penulisnya. Mau ada fotonya ataupun tidak itu tidak masalah, terserah ya suka-suka penulisnya. Kalau mau narsis ya boleh, enggak pun tidak masalah. Oke. Berarti itu opsional ya Pak? Opsional. Mau dikasih foto silakan, tidak juga nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ibu waktu itu ada fotonya tidak? Oh ada dong. Lagi ngapain? Lagi jualan online? Bukan. Ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang tuh, jadi supaya pembaca itu tahu lebih yang baik ini. Pakai fotonya aja ya, biasanya itu lebih bagus juga. Baik, itu ya 3 bagian penting dari sebuah buku fiksi. Dan selanjutnya ini ada unsur pembangun teks. Cerita. Iya. Berarti nggak hanya rumah ya Pak? Iya. Buku pun ada ya Pak? Buku pun ada, rumah ada, pintu ada, jendela ada, fondasinya. Begitupun dalam sebuah cerita. Kalau tidak ada itu, maka ceritanya tidak akan sampai, tidak akan selesai. Misalnya tidak ada tokoh. Siapa dong? Mau nyeritakan apa? Iya betul. Gak ada tokoh, tidak ada latarnya. Dia di mana itu kita menceritakan tokoh berarti itu? Seperti perannya garam dalam masakan. Iya betul ya. Di sini ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Apa itu intrinsik Pak? Intrinsik itu unsur yang bisa kita dapatkan dari cerita itu sendiri, bisa kita temukan. Salah satunya ada tokoh dan tentu saja penokohannya, dan ada tema. Terus ada apa lagi Bu? Ada plot atau alur. Nah, plot alur ini ada 3 jenisnya. Ada plot maju, ada plot mundur, ada plot campuran. Seperti itu. Maju mundur, cantik. Nah, itu sehari ini ya Bu ya. Oke, gitu. Selanjutnya itu ada setting atau latar, artinya di mana cerita itu terjadi. Kapan dan bagaimana suasananya. Pernah nggak anak-anak di rumah kalau misalkan baca novel itu sambil nangis atau sambil ke bawah suasananya? Nah itu kalian sudah tenggelam dan sudah masuk ke dalam latar suasana seperti itu. Sudah menikmati. Apalagi sampai nangis, seguk-segukan. Jadi jangan sampai nangis karena melihat dia dengan dia juga tidak tahu status X-nya barangkali, dia udahlah, jangan dulu pacaran ya. Betul, kita fokus belajar. Fokus dulu kan untuk hal-hal yang lebih keren lagi. Selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu bagaimana kita menceritakan kisahnya itu, apakah menjadi tokohnya ataupun kita tidak menjadi siapa-siapa di sana. Baik. Berarti bisa mengambil dari kisah orang lain juga Pak? Iya bisa. Oke.
Selanjutnya itu ada gaya bahasa. Apa sih Bu gaya bahasa itu? Gaya bahasa itu penuangan kata-kata kita dalam novel tersebut. Bisa berbentuk narasi, bisa berbentuk dialog seperti itu. Ada juga majas-majasnya. Nah, majas-majas gaya bahasa. Air mata gaya bahasa itu ada dalam gaya bahasa. Yang selanjutnya itu amanat. Tentu saja dalam sebuah cerita biasanya dia memberikan informasi, tidak hanya bercerita saja, melainkan mungkin juga ada amanat yang ingin disampaikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Apa sih Pak amanat itu Pak? Apa ya Bu ya? Amanat. Misalnya ketika kita melihat atau membaca cerita Laskar Pelangi itu, hal apa saja yang bisa kita jadikan petunjuk atau motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Tetap semangat dalam belajar ya. Semangat dalam belajar meskipun kondisi jauh ada yang berapa kilometer, 40 kilometer Bu ya. Betul. Bolak-balik dalam ceritanya. Belum lagi dihadang buaya. Dihadang buaya. Aduh, repot saya mau belajar dihadang buaya. Bagaimana? Repot ya. Apakah makanya anak-anak di rumah jangan sampai patah semangat walaupun sedang musim pandemi ini. Oke. Selanjutnya Pak? Ada ekstrinsik, itu ada latar belakang masyarakat, artinya bagaimana di luar kondisi, maksud saya apa yang terjadi dalam buku itu, tahun dan waktunya, apakah ada terjadi juga dalam kehidupan nyata atau tidak. Dan selanjutnya itu ada latar belakang penulis, apakah dia berlatar belakang sebagai penulis ataupun yang lain. Oke. Itu Bu? Oke Pak. Waduh. Jadi tertarik ini Pak. Iya dong, harus tertarik ya, harus rajin, semakin rajin untuk membaca buku. Baik anak-anakku sekalian, untuk memantapkan lebih lagi tentang materi yang kita pelajari hari ini, nanti guru-guru itu akan langsung mengirimkan tautan untuk soal yang untuk bisa dijawab. Nah, itu saja mungkin Bu ya. Ya. Untuk hari ini, dan ingat pesan Mama sekarang. Apa saja pesan Mama? Memakai masker. Cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan tetap jaga jarak. Terima kasih, kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.